Gambaran klinis skizofrenia itu sangat bervariasi antar individu dan bahkan pada satu individu dari waktu ke waktu. Tidak ada stereotip yang pasti. Pada fase normal, pasien skizofrenia berada dalam kontrol yang baik terhadap pikiran, perasaan, dan tindakan. Pada episode psikotik yang pertama kali, mungkin terjadi secara tiba-tiba atau biasanya diawali dengan kelakuan yang menarik diri, mencuriga, dan aneh. Pada episode akut, pasien kehilangan kontak dengan realitas. Dalam hal ini, otaknya menciptakan realitas palsu. Pasien dinyatakan mengalami skizofrenia itu jika mengalami tanda-tanda dan gejala karakteristik selama jangka waktu yang signifikan selama periode 1 bulan, dengan beberapa tanda-tanda gangguan yang bertahan selama minimal 6 bulan. Gejalanya umumnya tidak bersifat tunggal, tapi melibatkan beberapa gangguan psikologis seperti persepsi atau halusinasi, kemudian ideasi atau delusi, proses berpikir atau asosiasi longgar, perasaan yang datar atau tidak tepat, kemudian perilaku, katatonia, disorganisasi, kemudian perhatian, konsentrasi, motivasi, dan kemampuan mengambil keputusan. Ciri-ciri psikologis dan perilaku ini berkaitan dengan berbagai gangguan dalam fungsi pekerjaan atau sosial. Pasien didiagnosa skizofrenia jika memenuhi kriteria diagnosa menurut Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder 4. Ya, di sini membagi gejala skizofrenia itu menjadi 2 kategori. Untuk gejala karakteristik itu terjadi 2 atau lebih gejala yang muncul dalam jangka waktu yang signifikan dalam periode 1 bulan, yaitu ada delusi atau waham atau keyakinan yang kuat terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak real. Kemudian halusinasi atau seperti mendengar suara-suara atau melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Kemudian cara bicara tidak teratur, tingkah laku yang tak terkontrol, dan juga gejala negatif. Di sini jika wahamnya bersifat aneh atau ganjil atau halusinasinya terdiri dari suara-suara yang mengomentari orang itu atau suara-suara yang berbicara satu sama lain, maka satu gejala karakteristik saja cukup untuk mendiagnosa skizofrenia. Kemudian dari DSM-4 ini, kriteria diagnostik berikutnya adalah disfungsi sosial atau pekerjaan, adanya gangguan terhadap fungsi sosial atau pekerjaan dalam jangka waktu yang signifikan. Kemudian untuk durasi, terjadi secara terus-menerus selama 6 bulan. Itu juga merupakan gejala karakteristik ya, seperti pada gejala karakteristik yang sudah disebutkan tadi. Kemudian gejala psikotik itu bukan merupakan penyebab karena gangguan mood ya, seperti bipolar. Kemudian gejala juga bukan karena disebabkan karena penggunaan obat atau kondisi medik tertentu. Ya. Jadi ada beberapa contoh pertanyaan untuk menilai penyakit skizofrenia ya, seperti untuk khayalan itu ada pertanyaan, apakah Anda merasa bahwa orang-orang berkomplot melawan Anda? Ya, contoh pertanyaannya. Nah, gejala karakteristik skizofrenia tersebut itu seringkali diklasifikasikan pada 2 kategori besar, yaitu gejala positif dan gejala negatif. Gitu ya. Nah, gejala positif bisa lihat di bawah ini. Kemudian dikenal juga gejala kognitif yang terjadi pada pasien skizofrenia. Ini kejadiannya sangat bervariasi antar satu individu dengan individu lainnya.
Gejala ini menyerupai gejala negatif dan kadang sulit dikenali, kecuali pada suatu tes khusus ya. Gejala kognitif ini ditandai dengan kurangnya kemampuan memahami informasi dan menggunakannya untuk membuat keputusan, kemudian kesulitan dalam fokus atau perhatian, dan bermasalah dengan fungsi memori dan tidak mampu menggunakan informasi. Gejala kognitif ini sering membuat penderita skizofrenia sulit untuk menjalani hidup normal dan mencari nafkah. Nah, inilah tadi untuk diagnosis menurut Diagnosis and Statistical Manual of Mental Disorder edisi keempat ya. Jadi diagnosis menurut DSM edisi 4 ini ya diterbitkan oleh American Psychiatric Association ya, yang mana tadi menjelaskan dari gejala karakteristiknya ya. Ini ada delusi, yang mana gejala karakteristik ini nanti masih diklasifikasikan menjadi gejala positif dan gejala negatif. Sedangkan untuk prognosisnya cukup baik ya pada kurang dari 20% pasien dengan skizofrenia. Nah, itu artinya kurang dari 20 dari setiap 100 pasien skizofrenia itu memiliki kemungkinan untuk menikah, memiliki anak, maupun mempertahankan pekerjaan, serta memiliki kehidupan yang normal produktif. Tetapi sayangnya sebagian besar pasien akan mengalami beberapa kali kekambuhan skizofrenia. Terdapat penelitian klinis ya yang menggunakan kriteria pemulihan yang ketat dari kesembuhan berulang dari gejala positif dan negatif, serta perbaikan fungsi sosial dan vokasional yang berkelanjutan selama 2 tahun ya. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat pemulihan pasien skizofrenia itu mencapai 14% dalam 5 tahun pertama. Nah, di sini untuk faktor yang berpengaruh terhadap prognosis yang lebih baik itu antara lain jenis kelamin perempuan, onset gejala yang cepat, usia yang lebih tua dari episode pertama, gejala positif, dan kondisi medis sebelumnya baik. Serta kekuatan dan sumber daya internal pada pasien yang bersangkutan seperti ketahanan psikologis itu juga berkontribusi terhadap prognosis yang lebih baik. Dan juga sikap dan tingkat dukungan dari orang-orang sekitar pasien skizofrenia itu juga dapat memberikan dampak yang signifikan.